adik-adik, ini Lause Vina. Apa kabar semuanya? Lause berharap adik-adik semua dalam kondisi sehat dan baik. Lause mau tanya, apakah adik-adik pernah merasa takut saat diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar? Merasa khawatir karena tidak mampu melakukannya dengan baik. Misalnya, merasa takut saat menghadapi ujian sekolah atau khawatir dalam mengerjakan proyek sekolah yang sulit. Atau mungkin takut saat menghadapi atau mengikuti perlombaan atau konser musik. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Gideon. Dia seorang yang tidak percaya diri dan penakut. Dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang adik-adik alami. Dia juga pernah merasa takut dan merasa tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun Gideon belajar untuk bersandar pada Tuhan dan taat pada Tuhan. Dan Tuhan memakai Gideon untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh mereka. Nah, adik-adik, mau ikut Lause bertemu dengan Gideon? Yuk kita naik ke mesin waktu ke masa Gideon. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Hai Gideon. Shalom. Oh ya, adik-adik, Gideon berbahasa Ibrani. Yuk kita tekan tombol translate dulu agar kita bisa mengerti apa yang Gideon katakan. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Hai Gideon, perkenalkan saya Lause Vina. Saya bersama adik-adik ini datang dari masa depan. Ingin mendengar cerita bagaimana Gideon bisa dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel dari penindasan musuh. Halo Lause Vina dan adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Gideon. Senang sekali bisa berbagi cerita dengan adik-adik semua. Gideon, boleh tidak ceritakan terlebih dahulu latar belakang mengapa bangsa Israel sampai ditindas oleh bangsa lain? Baik, begini ceritanya. Dulu, leluhur kami tinggal sebagai budak di Mesir. Namun Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Musa digantikan oleh Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan sebagai tanah yang diberikan Tuhan kepada kami. Namun, setelah Yosua meninggal, bangsa kami mulai melupakan kebaikan Tuhan. Kami mulai menyembah berhala, sehingga Tuhan mengizinkan musuh kami, bangsa Midian, menindas kami. Setiap tahun, selama 7 tahun, kami ditindas oleh bangsa Midian. Mereka merampok semua hasil ladang dan ternak kami, membuat kami melarat dan kelaparan. Kami ketakutan dan bersembunyi di dalam gua. Saat itulah kami mulai menyadari kesalahan kami. Kami telah melupakan Tuhan dan menyembah berhala. Kami mau bertobat dan kembali beribadah kepada Tuhan Allah kami. Kami berdoa dan berseru minta tolong, dan Tuhan mendengarkan doa kami. Lalu, apa yang terjadi? Suatu hari, malaikat Tuhan datang kepada saya dan mengutus saya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Namun, saya merasa tidak sanggup. Saya tidak berani melakukannya. Akhirnya, saya minta tanda dari Tuhan untuk meyakinkan saya bahwa Tuhan mau memakai saya untuk mengalahkan musuh. Tanda apa yang Tuhan berikan? Saya menyediakan daging dan roti dan menaruhnya di atas batu. Adik-adik, yuk kita bantu Gideon menggeser daging dan roti ke arah batu. Siap? 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat ke atas makanan, dan timbullah api dari batu itu
dan memakan habis daging dan roti itu. Lalu malaikat Tuhan pun menghilang. Maka taulah saya bahwa saya telah bertemu dengan Tuhan. Apakah itu membuat kamu yakin untuk pergi mengalahkan musuh? Tidak. Saya masih takut dan ragu. Saya minta tanda lagi dari Tuhan. Kali ini saya membentangkan guntingan bulu domba. Saya minta tanda jika guntingan bulu domba berembun, sedangkan tanah di sekelilingnya kering, maka taulah saya Tuhan mau memakai saya untuk mengalahkan musuh. Adik-adik, yuk kita bantu Gideon meletakkan guntingan bulu domba di atas tanah. Siap? 1, 2, 3. Dan benar, keesokan hari saya mendapati guntingan bulu itu sangat basah dan penuh air. Kali ini kamu pasti sudah yakin bahwa Tuhan telah memilih kamu. Masalahnya, saya masih takut. Saya masih ragu. Saya minta tanda dari Tuhan satu kali lagi. Kali ini, saya meminta kebalikannya, agar guntingan bulu domba kering, sedangkan tanah di sekitarnya basah. Adik-adik, kita bantu Gideon sekali lagi ya, meletakkan guntingan bulu domba di atas tanah. Siap? 1, 2, 3. Tuhan melakukannya seperti yang saya minta. Keesokan harinya, saya menemukan guntingan bulu domba kering, sedangkan tanah di sekitarnya penuh embun. Wah, luar biasa sekali Tuhan menjawab permintaanmu. Iya benar, Tuhan sungguh luar biasa. Tidak hanya itu, saat saya melihat pasukan musuh begitu banyak, saya pun mengumpulkan pasukan yang banyak untuk menyerang bangsa Midian. Namun, Tuhan justru meminta untuk mengurangi jumlah pasukan. Padahal pasukan musuh begitu banyak. Saya memulangkan 20.000 orang yang takut untuk berperang, sehingga sisa 10.000 orang. Apakah 10.000 orang cukup untuk mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya puluhan ribu orang? Secara logika, tentu tidak cukup. Namun, Tuhan mengatakan bahwa 10.000 orang masih terlalu banyak. Dan Tuhan meminta saya untuk membawa pasukan ke tepi air untuk minum. Tuhan memilih mereka yang minum dengan tangan dan memulangkan sisanya yang minum langsung dengan mulutnya. Dan yang tersisa hanya 300 orang. 300 orang melawan puluhan ribu orang? Ya, benar. Jujur, saya merasa sangat takut. Tuhan tahu saya takut. Suatu malam, Tuhan mengizinkan saya mendengar percakapan orang Midian. Kemarin, saya bermimpi. Sekeping roti terguling ke perkemahan kita dan meruntuhkan perkemahan kita. Itu artinya Tuhan telah menyerahkan kita ke dalam tangan Gideon. Itu membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan akan menolong saya untuk mengalahkan musuh. Setelah itu, saya segera pulang dan menyiapkan pasukan. Sesuai perintah Tuhan, saya membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Saya memberikan setiap mereka masing-masing sebuah sangkakala, sebuah buyung, dan sebuah obor. Di tengah kegelapan malam, 3 kelompok kami menyebar dan mengelilingi perkemahan musuh dan menunggu aba-aba saya untuk membunyikan 300 sangkakala dan memecahkan buyung berisi obor yang menyala. Adik-adik, yuk kita bantu Gideon untuk membunyikan sangkakala. Siap? 1, 2, 3. Lalu kami memecahkan buyung berisi obor yang menyala.
Suara sangkakala dan nyala api membuat orang Midian terkejut. Mereka bergegas keluar dan saling mengayunkan pedang secara membabi buta. Tuhan mengacaukan mereka sehingga mereka saling membunuh pasukan mereka sendiri. Akhirnya, bangsa Midian dikalahkan. Mereka pergi dan tidak pernah kembali lagi. Wah, sungguh luar biasa. Hanya dengan 300 pasukan, Tuhan memimpin kalian untuk mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ya benar, Tuhan mau menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak mampu melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saat saya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan sehingga kami bisa mengalahkan musuh. Kami juga sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan. Kami mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih banyak Gideon untuk kesaksiannya. Kami pamit dulu ya. Adik-adik, yuk waktunya kita balik. Kita akan naik ke mesin waktu, kembali ke masa depan. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Gideon. Bagaimana Tuhan menolong dia untuk mengalahkan musuh. Padahal Gideon seorang yang penakut. Tapi Tuhan memberikan dia keberanian. Gideon juga belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Saat Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya, Gideon taat dan Gideon percaya pada Tuhan. Gideon bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bangsa Israel juga menyadari kesalahan mereka. Mereka mau bertobat dan kembali untuk taat dan percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Apakah adik-adik mau belajar seperti Gideon, taat dan percaya pada Tuhan sepenuhnya? Jika ya, yuk kita tekan tombol yes. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Selamat buat adik-adik yang telah mengambil komitmen untuk menjadi anak yang taat dan percaya sepenuhnya pada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, yuk kita hafal ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 143 ayat ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Sekali lagi, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.